Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Juni 2022 dengan judul Umur Panjang Dijanjikan Kepada Yang Menurut. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengundang semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam, telah jaga pelihara kami di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Pria dan wanita tidak dapat melanggar hukum alam dengan memanjakan selera dan hawa nafsu tanpa melanggar hukum Allah. Itulah sebabnya Ia telah mengizinkan terang dari reformasi kesehatan menyinari kita, agar kita dapat melihat dosa-dosa kita yang membuat kita telah melanggar hukum-hukum yang Ia telah tetapkan. Semua sukacita atau penderitaan kita dapat ditelusuri pada penurutan dan pelanggaran hukum alam. Bapa Surgawi kita yang penuh rahmat melihat kondisi manusia yang secara sadar hidup secara terang-terangan melanggar hukum-hukum yang Ia telah tetapkan. Dan dalam kasih-Nya kepada umat manusia, Ia membiarkan terang bersinar dalam bentuk pekabaran reformasi kesehatan. Dia menyiarkan hukum-Nya dan akibatnya dari pelanggaran terhadap hukum itu, agar setiap orang dapat belajar dan berhati-hati untuk hidup sesuai dengan hukum alam. Kebodohan bukanlah alasan pada saat ini. Terang itu bersinar dengan jelas, dan tidak seorang pun harus mengalami kebodohan, karena Allah sendiri yang memberi petunjuk. Semua terikat pada tanggung jawab suci kepada Allah, agar memperhatikan ajaran yang benar dan pengalaman yang sungguh-sungguh yang Ia berikan sekarang dalam bentuk reformasi kesehatan. Disalin dari buku Testimonies, jilid 3, halaman 161 dan 162. Sungguh Allah yang luar biasa, Dia memerintah atas kerajaannya dengan kesungguh-sungguhan, dan Ia telah memberikan 10 hukum untuk umat-Nya dengan tujuan memelihara mereka dari akibat pelanggaran. Dengan menuntut penurutan dan hukum-hukum-Nya, Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan, damai dan sukacita kepada umat-Nya. Disalin dari buku Counsel to Teachers, halaman 454. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali kami datang menyapa nama-Mu ya Tuhan,
oleh karena Engkaulah Allah yang harus kami sembah siang dan malam. Kami mau berterima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, memberikan satu semangat, terlebih berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Lebih daripada itu memberikan satu penekanan, pria dan wanita tidak dapat melanggar hukum alam dengan memanjakan selera dan hawa nafsu tanpa melanggar hukum Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat dan pengetahuan sorga. Biarlah Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di situasi yang sangat tidak menentu ini. Boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. KKR, Belajar Alkitab Interaktif Online, KPA, kiranya Tuhan memberkati semua narasumber dan juga para pembicara dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga senantiasa diberikan kepada mereka, agar mereka dapat melayani dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan Rumah Sakit Advent Indonesia agar mereka dapat mengatur semuanya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan berkati juga semua para tukang. Lebih daripada itu Tuhan tolong memberkati hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan oleh organisasi gereja Tuhan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat sorga senantiasa diberikan kepadanya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa agar mereka dapat memiliki hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.